di bimbingan dan konseling yang beranggotakan saya sendiri, Mary Christine, dan teman-teman saya. Saya Karen Monika, saya Safiriani, saya Navina, saya Clementina, saya Sri Susianti, saya Dion Yartika, saya Anissa, saya Rima, saya Sulis, saya Juni, saya Ica. Di sini kami ingin memenuhi tugas mata kuliah teori konseling, mempraktekkan konseling individual dengan kasus kecemasan sosial dengan pendekatan kognitif behavior terapi menggunakan teknik kognitif restructuring yang diampu oleh dosen Ibu Herda Fitri Guru Ginting MPD. Selamat menyaksikan. Silakan dulu Nadia, senyamannya aja ya. Nadia nyaman duduk di situ. Oke, saya dulu ya. Oke, terima kasih sudah datang pada pagi hari ini. Semua yang Nadia ungkapkan akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Nadia jangan ragu untuk berbagi. Ngomong-ngomong, apa yang Nadia rasakan akhir-akhir ini? Kabar saya kurang baik, Bu. Akhir-akhir ini saya memikirkan tentang ujian. Setiap kali saya memikirkan tentang ujian, pasti saya langsung lupa, seperti tidak bisa memikirkan apa-apa. Saya paham kecemasan seperti itu tidak mudah dihadapi. Boleh ceritakan lebih mendetail lagi bagaimana kecemasan itu mempengaruhi perasaan kamu dan pikiran kamu? Saya merasa sulit untuk konsentrasi belajar, Bu. Bahkan saat saya sudah belajar keras, saat ujian itu datang, semuanya hilang begitu saja. Terima kasih sudah mau berbagi ya. Saya di sini berperan untuk membantu dan memahami kamu mengontrol kecemasan kamu. Kita akan bersama ya, Nak ya. Iya, Bu. Saya harap Ibu bisa bantu saya mengatasinya. Ketika kamu merasa cemas seperti itu, apa yang sering kali muncul di pikiran kamu? Saya takut gagal, Bu. Dan di pikiran saya, kalau saya gagal berarti saya tidak pintar. Terus saya mengecewakan orang tua saya dan saya takut diejek sama teman-teman saya, Bu. Jadi Nadia berpikir bahwa hasil ujian itu menentukan siapa diri Nadia, dan Nadia berpikir bahwa orang lain akan menghakimi Nadia berdasarkan itu. Iya, seperti itu, Bu. Baik, mari kita coba pahami pikiran Nadia. Menurutmu, pikiran-pikiran yang kamu ungkapkan tadi, apakah membuat Nadia merasa lebih baik atau membuat Nadia merasa lebih cemas? Sepertinya pikiran ini membuat saya lebih cemas, Bu. Sangat wajar jika Nadia merasa seperti itu. Pikiran kita terkadang mempengaruhi perasaan kita. Tapi semua pikiran Nadia itu sesuatunya tidak benar atau realistis. Setuju Nadia? Iya, mungkin saja, Bu. Ya, kita akan mencoba teknik yang disebut dengan cognitive restructuring. Ini adalah cara untuk melihat kembali pikiran yang membuat Nadia cemas. Lalu kita akan mencari pemikiran lain yang lebih realistis. Mari kita mulai dari pemikiran Nadia bahwa kalau ujian gagal, semuanya akan hancur. Apakah menurut Nadia semua pemikiran itu benar? Kalau dipikir-pikir, tidak juga, Bu. Tapi saya tetap takut. Orang tua saya mempunyai ekspektasi yang tinggi. Saya paham. Memenuhi harapan orang itu sangat penting untuk kamu. Tapi, apakah dengan satu hasil ujian itu menentukan segalanya? Saya pikir tidak juga, Bu. Ada banyak ujian lain di masa depan. Bagus. Jadi, jika satu hasil ujian tidak sesuai dengan harapan, apa yang akan kamu lakukan?
Mungkin saya akan belajar dari kesalahan dan memperbaikinya di masa depan. Itu cara berpikir yang sangat baik. Bagaimana kalau kita mengganti pemikiran Nadia dari kalau gagal saya akan hancur menjadi saya akan berusaha, jika hasilnya kurang baik, saya akan belajar menjadi lebih baik ke depannya. Itu masuk akal, Bu. Saya akan coba memikirkannya. Sekarang, mari kita melatih pola pikir baru. Coba pikirkan, kalau ujian sudah mulai dekat dan kamu mulai merasa cemas, apa pikiran yang bisa kamu gunakan untuk menenangkannya? Saya sudah bisa mengatakan pada diri saya sendiri bahwa saya sudah melakukan yang terbaik untuk diri saya dan itu hanya adalah satu ujian dan saya bisa memperbaikinya di masa depan. Bagus sekali. Bagaimana perasaanmu setelah mengganti pemikiran kamu? Saya merasa lebih tenang, Bu. Tidak seperti sebelumnya. Itu tanda yang baik. Dengan latihan, pikiran ini bisa menjadi kebiasaan kamu dan membantu kamu menjadi lebih tenang menghadapi ujian. Kita sudah menemukan cara berpikir baru yang lebih positif. Sekarang, mari kita buat rencana untuk menghadapinya lebih percaya diri. Apa yang akan Nadia lakukan apabila kecemasan itu muncul lagi? Saya akan berhenti berpikir, lalu menarik napas sedalam-dalamnya dan berpikir bahwa ujian hanya satu kali dan tidak akan menentukan segalanya. Itu strategi yang bagus. Selain itu, Nadia harus membuat jadwal belajar yang realistis dan memastikan kamu punya waktu untuk istirahat yang cukup. Bagaimana menurutmu, Nadia? Saya setuju. Saya akan coba mengatur jadwal belajar yang lebih teratur. Bagus sekali. Untuk tindak lanjut, saya minta kamu untuk menulis momen-momen di saat kecemasan itu muncul sehingga kamu dapat mengubah pemikiran kamu menjadi lebih positif. Minggu depan, kita akan evaluasi hasilnya. Setuju, Nadia? Setuju, Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama, Nadia. Ingat, saya di sini untuk mendukung kamu. Silakan duduk senyamannya kamu, Nadia. Iya, Ibu. Apakah posisinya sudah nyaman seperti itu? Nyaman, Ibu. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini, Nadia? Apakah ada sesuatu yang ingin diceritakan terkait strategi yang kita diskusikan minggu lalu? Sejauh ini, saya mencoba berpikir positif seperti yang kita katakan minggu lalu, Bu. Tapi perasaan cemas itu masih ada ketika saya melihat teman-teman saya belajar lebih keras. Saya mengerti. Bagaimana perasaan Nadia saat mencoba mengganti pikiran negatif ke pikiran positif? Rasanya sedikit lebih tenang, namun agak sulit karena pikiran negatif itu terus saja muncul di benak saya, Bu. Itulah wajar, Nak. Pikiran lama memang sulit untuk digantikan. Namun sekarang, mari kita bahas lebih lanjut agar kamu percaya diri menerapkannya. Nadia, bisa ceritakan lebih spesifik lagi kapan pikiran negatif itu muncul? Saat teman-teman saya membahas soal ujian, saya merasa tertinggal dan saat itu di pikiran saya merasa saya sangat tertinggal dan tidak bisa menjawab soal ujian sebagus mereka. Baik, mari kita uji pikiran itu bersama. Menurut Nadia, apakah kalau misalnya Nadia tidak belajar seperti mereka, Nadia akan gagal? Ya, mungkin tidak sepenuhnya benar, tapi saya sudah belajar, namun caranya saja yang berbeda. Bagus sekali. Jadi, apa pemikiran yang bisa kamu ganti di situasi seperti ini? Saya bisa berpikir bahwa saya memiliki cara belajar saya sendiri dan saya juga berpikir bahwa saya sudah berusaha sebaik mungkin, Bu. Sekarang, mari kita coba simulasi. Saya akan memberi contoh situasi dan kamu mengubah pemikiran negatifmu. Siap ya? Siap, Ibu. Misalnya, kamu tuh 2 hari lagi mau ujian, tetapi kamu tidak memiliki waktu untuk belajar. Bagaimana kamu mengatasinya? Saya akan berpikir, saya akan fokus pada materi yang lebih penting dan mengatur waktu yang lebih baik. Bagus sekali. Bagaimana perasaanmu sekarang setelah memikirkan itu? Lebih tenang, rasanya seperti ada yang bisa saya kendalikan.
Hebat Nak Dea, latihan seperti ini akan membantu kamu mengatasi kecemasan ke depannya. Minggu ini, kamu coba latihan cara mengganti pikiran negatif. Jika ada tantangan baru, coba catat situasinya dan bagaimana cara kamu menggantinya. Minggu depan kita bahas kemajuanmu. Siap Nak Dea? Setuju Ibu, saya akan mencatatnya. Permisi Ibu. Oh Nak Dea, silahkan masuk Nak Dea. Silahkan dulu Nak Dea, jaga tempat yang senyamannya ya. Apakah Nak Dea sudah nyaman duduk di situ? Sudah nyaman Oke, tunggu duduk ya. Selamat datang lagi Nak Dea. Minggu ini, apa yang sudah berhasil kamu lakukan terkait latihan yang kita bicarakan minggu lalu? Saya berhasil mengubah pikiran saya dari negatif ke positif, Bu. Tetapi sewaktu-waktu saya merasa sulit, yaitu ketika saya tidak bisa menjawab latihan soal. Itu pengalaman yang penting. Apa pikiran yang muncul saat itu? Saya merasa kalau soal latihan aja sulit, bagaimana dengan ujian nanti? Pasti lebih sulit. Kita akan membahas ini lebih dalam agar kamu punya cara mengatasi ini dalam situasi yang sama di masa depan. Mari kita coba mengganti pikiran itu. Apakah benar kalau tidak bisa menjawab satu soal saja, maka kamu pasti gagal ujian itu? Tidak juga. Soal latihan memang untuk saya belajar, dan saya masih mempunyai waktu untuk memahami materi. Bagus. Jadi, apa yang bisa kamu pikirkan apabila situasi tersebut terjadi lagi? Saya bisa mengatakan pada diri saya sendiri, saya masih dalam proses belajar dan kesalahan adalah bagian dari kemajuan. Luar biasa Nak Dea. Bicara seperti ini akan membantu kamu tetap percaya diri dan tetap fokus. Saat kecemasan muncul, kadang sulit berpikir jernih. Selain mengganti pikiran, kamu bisa mencoba teknik relaksasi sederhana. Saya akan mengajarkan kamu deep breathing. Apakah Nak Dea pengen mencoba? Mau Ibu? Baik, saya akan mengajarkan Nak Dea teknik relaksasi sederhana. Nak Dea di posisi yang tegak, jangan bersandar di kursi, kaki dibuka selebar bahu, tangan Nak Dea diletakkan di atas lutut. Nah, kita akan menggunakan metode 3-3-4 yang dimana 3 detik Nak Dea tarik nafas, 3 detik ditahan, dan 4 detik dihembuskan. Oke, saya akan menghitung, Nak Dea mengikuti instruksi saya. Oke, tarik nafas selama 3 detik, 1, 2, 3, ditahan selama 3 detik, 1, 2, 3, dihembuskan selama 4 detik, 1, 2, 3, 4. Oke, teknik relaksasi ini bisa Nak Dea lakukan di saat kecemasan itu menyerang Nak Dea. Baik Ibu. Apa Nak Dea ngerti? Ngerti Ibu. Kamu sudah melakukan banyak kemajuan Nak Dea. Saya bangga dengan usahamu. Ingat, kecemasan itu hal yang wajar, tapi sekarang kamu sudah tahu cara mengatasinya, seperti mengubah pikiran negatif kamu, menerapkan teknik relaksasi sederhana, dan mencoba metode belajar yang efektif. Terima kasih Ibu, saya merasa lebih siap sekarang. Bagus sekali Nak Dea, saya yakin kamu bisa menghadapi ujian dengan lebih percaya diri. Tetapi semisal kalau kamu perlu bantuan lagi, jangan ragu untuk datang menghadapiku ya. Selamat berjuang. Terima kasih Ibu. Saya pamit Ibu, terima kasih ya atas bantuannya. Jangan suka-suka ya Nak Dea. Iya Ibu. Terima kasih ya Bu. Yo, sekarang saya antar ke pintu. Iya, boleh Bu. Terima kasih Ibu. Hati-hati Nak Dea. Dadah.